Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Devan Sibuan. Saya dari mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan komunikasi persuasif. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang. Pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, ide, dan konsep. Sikap dan perilaku adalah hal yang berkaitan dengan aspek efektif, yaitu hal yang mencangkup emosional komunikan. Dengan ini, tujuan dan komunikasi persuasif adalah menggerakkan hati, menimbulkan perasaan tertentu, menyenangi dan menyetujui terhadap ide yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah sikap dan pendapat. Hal ini diperjelas dalam Soimiran 2017, yakni tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku audiens. Mengubah pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kepercayaan, ide, dan konsep. Dalam proses ini terjadi perubahan pada diri audiens berkaitan dengan pikiran. Ia menjadi tahu bahwa pendapat keliru dan perlu diperbaiki. Sedangkan mengubah sikap berkaitan dengan aspek efektif. Dalam aspek ini tercakup kehidupan emosional audiens. Jadi tujuan komunikasi persuasif dalam konteks ini adalah menggerakkan hati, menimbulkan perasaan tertentu, menyenangi, dan menyetujui terhadap ide yang ditentukan. Menurut Simons 1976, tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mempengaruhi sikap, nilai-nilai, pendapat, dan perilaku seseorang. Dengan demikian, kunci utama dari komunikasi persuasif adalah mempengaruhi seseorang sesuai dengan tujuan komunikasi atau prosedur. Fungsi komunikasi persuasif. Simons 1976 menyatakan bahwa berkaitan dengan manfaat dari komunikasi persuasif diketahui ada 3 fungsi utama, yaitu control function, and fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu menggunakan komunikasi persuasif untuk mengkontrasasi pesan dan membangun citra dari image agar dapat mempengaruhi orang lain. 2. Customer protection atau fungsi perlindungan konsumen. Fungsi perlindungan konsumen adalah salah satu fungsi komunikasi persuasif. Melalui pengkajian komunikasi persuasif yang akan membuat kita lebih cermat dalam menyaring pesan-pesan persuasif yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Oke. Komunikasi persuasif berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dengan mempelajari komunikasi persuasif kita memperoleh wawasan tentang peranan persuasif dalam masyarakat dan dinamika psikologis persuasif. Berkaitan dengan penelitian ini, komunikasi persuasif berfungsi sebagai pengawas kader TB Carr sebagai prosedur mengkonstruksi pesan-pesan dan pencernaan untuk mempengaruhi pasien TB agar tercapai suatu tujuan, yaitu kesembuhan. Baiklah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.